Berkat Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Jadi saudara, ya kita mulai hari ini ibadah dengan kondisi yang berbeda. Ya, selama ini kita beribadah di rumah, kemudian ada yang buat rekaman di sini, ada yang makan mungkin hanya merenungkan firman Tuhan, hanya membaca firman Tuhan. Tapi hari ini kita sudah mulai untuk beribadah, dan kemarin dari Polsek juga nyatakan, hari Minggu juga silakan untuk beribadah. Jadi kita akan mulai kembali ibadah seperti biasa. Ibadahnya seperti biasa, tapi mungkin posisi duduknya kita dan segala yang kita lakukan mungkin akan berbeda daripada yang sebelumnya. Ya, karena bagaimanapun kita tetap harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Bersyukur, kadang kita, makanya di dalam setiap hal itu Tuhan selalu katakan bersyukurlah selalu. Bersyukur jumlah jemaat kita tidak terlalu banyak. Dan bersyukur gedungnya kita ini lumayan besar dibanding dengan jumlah jemaat. Sehingga kita bisa membuat posisi duduknya agak berjarak. Jadi kalau jumlah jemaatnya banyak malah nggak ada jaraknya sama sekali kan. Jadi kita bersyukur selalu apa yang rencana Tuhan siapkan untuk kita. Saudara, walaupun banyak, saya tahu banyak hal yang terjadi saat sekarang ini. Khususnya untuk masalah ekonomi, udah pasti. Setiap orang, nggak usah orang yang sudah lemah ekonominya, yang ekonominya bagus pun sekarang sudah mulai goyah semuanya. Karena ini kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi saudara harus ingat, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Apapun yang terjadi, bersyukurlah selalu. Ya terus terang kemarin saya nggak bisa tidur, udah hampir 2 minggu saya nggak bisa tidur, banyak masalah dipikirkan. Tapi ya kembali ke hari ini, bersyukurlah selalu kata Tuhan. Apapun yang terjadi, ya bersyukurlah. Kita bisa makan satu hari ini aja udah bersyukur. Ya kan, yang besok kita pikiran untuk besok. Kita mikir yang hari ini aja. Jadi saudara, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita baca di firman Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan kuasa maut, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat, setelah Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kali, dia pun terangkat naik ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara, peristiwa ini menandai akhir dari pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa ia bukan manusia biasa, tetapi ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dari kematiannya, kemudian dia bangkit dari kematian, dan kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga, dia melakukan banyak hal di dunia ini. Kemudian sampai saatnya dia harus meninggalkan dunia ini, dia naik ke surga. Itu menandakan bahwasanya apa yang Tuhan Yesus lakukan itu sudah selesai di dunia ini. Dan itu juga membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Karena dia bangkit dari kematian dan kemudian naik ke surga. Naik ke surga untuk bersama dengan Allah Bapa di surga sana. Ini menandakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematiannya sendiri. Dan tidak ada manusia seorang pun selain Yesus yang bisa berjalan naik sendiri ke atas surga sana. Enggak ada. Hanya Yesus yang sanggup untuk melakukan itu. Amin. Ini membuktikan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kita berbangga. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga sana bukan berarti dia meninggalkan kita di sini untuk menderita seperti saat sekarang ini. Tidak. Mungkin ada di antara kita yang mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih harus terjadi kondisi seperti sekarang? Kalau saya mikirnya lebih ekstrim lagi. Tuhan, kenapa engkau mau sembuhkan aku dari sakitku? Kenapa kemarin waktu sakit nggak sekalian matikan aja Tuhan? Kenapa engkau harus menyembuhkan dan aku harus melewati kondisi yang seperti sekarang? Banyak orang sekarang udah mulai mengeluh. Tetapi saudara harus ingat, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu punya rencana yang luar biasa. Di tengah kondisi seperti sekarang ini juga kita bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Kenapa bersyukur? Bayangkan, selama orang-orang tidak bisa beribadah di gereja, apa yang terjadi? Setiap rumah, setiap minggu ada ibadah. Yang dulunya tidak pernah ada ibadah, sekarang setiap rumah ada ibadah. Mezbah-mezbah Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja sekarang,
Tetapi di dalam setiap keluarga, mezbah keluarga itu terbangun. Kalau kita bilang sekarang ini gereja ada 500 gereja. Dengan kita tidak beribadah di gereja, dengan kita melakukan persekutuan di rumah-rumah, jumlah gereja itu jadi berapa sekarang? Berlipat-lipat kali ganda. Dan inilah yang Tuhan katakan, di dalam setiap keadaan selalu ada rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Tuhan mempersatukan semua keluarga. Ayo setiap hari setiap minggu kita berkumpul, kita beribadah bersama-sama di dalam keluarga. Yang dulunya mungkin nggak pernah ibadah keluarga, sekarang semuanya hampir rata-rata beribadah di keluarga. Yang dulunya nggak pernah berdoa, sekarang hampir semuanya berdoa. Kenapa? Karena takut kena corona. Ya kan? Semuanya berdoa. Jadi saudara, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Tuhan punya rencana yang penuh dengan kuasa. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Apa sih makna yang Tuhan ingin sampaikan ketika dia naik ke surga sana? Dan ini mungkin sudah berulang kali, tiap tahun sudah kita sampaikan berulang kali. Tapi hari ini kita akan mendengarnya kembali untuk menyegarkan kita semuanya. Apa sih makna utama Tuhan Yesus naik ke surga? Saudara, saya rangkumkan ada 3 hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dengan peristiwa dia naik ke surga sana. Kita buka di Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Saudara, yang pertama yang kita bisa ambil makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah yang pertama, Tuhan menyiapkan tempat untuk kita di surga sana. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Dia mendahului kita supaya ada tempat bagi kita di surga sana. Saudara, bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa itu mendahulukan dirinya untuk berada di surga. Supaya tempat bagi kita itu bisa dia siapkan untuk kita semua. Yang menyediakan tempat bukan kita. Tapi kalau firman dikatakan, Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita. Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Saudara, kata tempat dalam bahasa aslinya itu punya pengertian sebuah tempat yang kekal. Yesus berjanji akan menyediakan tempat yang mulia bagi orang percaya. Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat yang mulia bagi setiap orang percaya. Jadi berbahagialah kita. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga sana. Jadi kalaupun hari ini terjadi sesuatu yang buruk, selama kita tetap hidup di dalam Yesus, maka kita sudah punya tempat di surga sana. Amin. Enggak usah rebut-rebutan lagi. Tanah kuburan kita boleh rebutan. Tapi tempat di surga kita enggak rebutan lagi. Karena kita sudah punya tempatnya di situ. Amin. Enggak perlu lagi nawar-nawar. Maaf, kemarin saya pernah ditegur. Ditegur gara-gara begini, ketika papa saya meninggal, saya nawar peti matinya. Liang kuburnya juga saya tawar lahannya. Dimarahin orang. Pak, orang yang jual peti mati negur saya. Enggak pernah loh orang nawar untuk peti mati. Enggak pernah loh orang nawar untuk tanah kuburan. Saya bilang terserah deh orang mau apa. Saya enggak punya duit, saya bilang. Saya mau nawar aja. Saudara bayangkan, peti mati dari 15 juta sekian bisa turun jadi 7,5 juta. Gara-gara saya nawar. Amin. Saya bilang sama yang jual peti, kita orang Kristen nggak ada pantangan. Saya tawarnya sampai setengah harga dan dikasih. Saudara bayangkan, kalau dia jual 15 juta berarti untungnya udah berapa? Dia 7,5 juta aja sudah ada untungnya. Apalagi dia jual 15 juta udah untung berapa? Marah-marah dia.
Gara-gara dia marah-marah, saya bilang orang Kristen nggak ada pantangan. Jadi akrab sama saya, jadi kenalan kami. Itu yang di pasar berapa itu saya lupa, yang tandem yang jual peti mati, yang dulunya suka dihisau su. Pasar 2. Saudara bayangkan, begitu mau cari peti mati disuruh dibawa masuk ke tempat, begitu saya lihat peti mati saya udah takut duluan. Tempatnya seram, gelap, nawar lagi di situ. Jadi saudara ingat, setiap kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus sudah mendahului kita dan kita sudah punya tempat di surga sana. Oleh sebab itu saudara, jangan jual iman saudara. Jalani hidup saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ini anak-anak muda khususnya juga. Jangan karena pasangan hidup engkau meninggalkan imanmu. Ya, sayang, percuma. Engkau udah punya tempat loh di surga sana. Hanya gara-gara pasangan untuk di dunia ini engkau meninggalkan tempat yang kekal di surga sana. Sayang. Tuhan Yesus menderita loh untuk saudara. Untuk saudara dan saya. Dia menderita loh untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga sana. Kenapa kita tidak menghargai dia? Amin. Kenapa kita tidak menghargai pengorbanan daripada Tuhan Yesus? Dia menyediakan tempat bukan hanya tempat yang sementara, tetapi tempat yang kekal, tempat yang mulia bagi kita di surga sana. Sekali kita dapatkan tempat itu dan selamanya tempat itu akan menjadi milik kita. Nggak akan lagi dijual sama orang lain. Kecuali saudara dan saya yang tidak mau menerima tempat itu. Tuhan akan arahkan ke orang lain yang mau. Jadi saudara, yang pertama ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Amin. Hargai iman saudara, hargai Tuhan saudara, hargai Yesus. Jangan tinggalkan Yesus untuk hal yang fana, jangan tinggalkan Yesus untuk sesuatu yang bersifat sementara di dunia ini. Yang kedua, apa makna Tuhan Yesus naik ke surga? Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat yang 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7, 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, makna yang kedua itu adalah Tuhan Yesus menjadi pengantara bagi kita. Tuhan Yesus itu naik ke surga dan dari sana dia akan menjadi pembela yang tadi di Roma ya, menjadi pembela dan pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Saudara, Tuhan Yesus menjadi pengantara dan pembela kita. Mungkin ilustrasinya seperti begini. Ketika kita sampai ada melakukan sesuatu hal yang buruk dan mungkin Allah akan memberikan hukuman untuk kita, Allah Bapa akan memberikan hukuman untuk kita. Di situ ada Tuhan Yesus yang menjadi pengantara dan pembela bagi kita. Mungkin di situ Tuhan akan bernegosiasi dengan Allah Bapa. Menjadi perantara bagi kita. Kalau di dunia mungkin dia seperti seorang pengacara, membela kita di surga sana. Saudara, kalau kita di dunia ini punya masalah dengan hukum, kita pakai pengacara untuk membela kita. Semakin terkenal pengacara itu,
semakin banyak kasus yang bisa dia selesaikan dengan kemenangan. Dan semakin mahal juga harga yang harus kita bayar. Tapi Tuhan Yesus itu adalah pembelanya kita. Dia ada di surga sana membela kita di hadapan Allah Bapa. Menjadi perantara kita dengan Allah Bapa di surga sana. Dia adalah orang tengahnya kita. Yang membantu kita. Tanpa meminta apapun dari kita. Saudara, Yesus naik ke surga dan dari sana dia akan menjadi pembela dan pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Dia berdoa bagi setiap orang percaya sesuai dengan kehendak Bapa. Melalui doa syafaat Yesus, setiap orang yang datang kepada Allah Bapa akan dapat menerima kasih karunia. Saudara, kalaupun saat ini kita berdoa di dunia ini, kalaupun saat ini kita berdoa di dalam dunia ini, saudara harus ingat, Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita di surga sana. Amin. Tuhan juga berdoa, Yesus juga berdoa untuk kita di surga sana. Di hadapan Allah Bapa. Ingat saudara, walaupun Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita. Tetapi dia di surga sana berdoa untuk kita. Saudara, dan Tuhan Yesus itu tidak pernah melupakan kita semuanya. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan setiap orang percaya. Kalau kita mungkin mendoakan orang, mungkin kita bisa lupa siapa yang lagi yang mau kita doakan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah lupa untuk mendoakan setiap orang percaya. Kalau saudara, mungkin saudara bingung, Pak, kita berdoa, kita di bumi. Allah Bapa di surga. Bagaimana doa kita bisa sampai ke surga? Mungkin ada orang yang bertanya seperti itu. Bagaimana doa kita bisa sampai surga? Hari ini Tuhan ingin katakan. Saudara, kalau saudara punya pikiran seperti itu, saudara harus ingat. Yesus berdoa untuk kita di surga, bukan di bumi. Kalau saudara tidak yakin doamu di bumi ini bisa sampai ke surga, saudara harus yakin. Kalau begitu, Yesus yang berdoa di surga untuk kita, doanya pasti sampai ke surga. Amin. Saya tidak berkata bahwasanya doa kita di bumi ini tidak sampai ke surga. Enggak, saya hanya kasih ilustrasi. Kalau ada yang beranggapan doanya kita di bumi ini hanya sampai di bumi ini saja, tidak bisa tembus di surga sana, maka saya ingin katakan, Yesus berdoa untuk kita di surga. Kalau begitu doanya Tuhan Yesus itu sampai enggak di surga? Doa Tuhan Yesus untuk kita itu sampai enggak ke surga? Sampai. Jadi saudara, Tuhan siapkan semuanya untuk kita. Jangan pernah takut. Kalau hari ini saudara minta seseorang untuk berdoa untuk saudara, dan kemudian orang itu lupa, saudara jangan kecewa. Jangan marah sama orang itu. Kenapa? Ternyata ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan doanya untuk saudara, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dia tidak pernah melupakan doanya saudara di dalam doanya Tuhan. Ya mungkin dari sini muncul lagu itu, doa itu hanya sejauh apa? Atau saya yang terbalik? Gimana? Sejauh doa. Apanya? Ya, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Kalau begitu, kalau kita balik, Allah Bapa itu hanya sejauh doa. Ya kan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus berdoa untuk kita di surga sana. Kalau saudara bertemu, mungkin ada orang yang berkata, wah, si siapa ini doanya penuh dengan kuasa. Setiap kali dia berdoa, mujizat terjadi. Iya kan? Setiap hamba Tuhan ini berdoa, terjadi pelepasan dan segala sesuatunya. Setiap anak-anak Tuhan yang ini berdoa, terjadi hal-hal yang luar biasa. Saudara, kalau manusia berdoa aja, terjadi hal yang luar biasa aja, kita kagum sama orang itu.
Kalau seorang hamba Tuhan berdoa aja penuh dengan kuasa, hamba Tuhan itu disanjung-sanjung. Sekarang Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita, mana lebih kuat kuasanya daripada orang dunia ini? Mana lebih kuat kuasa doa daripada Tuhan Yesus sendiri dibanding dengan kuasa doa manusia? Saya percaya kuasa Tuhan itu lebih berkuasa dari doa siapapun juga. Dan berbanggalah kita punya Tuhan yang seperti itu. Berbanggalah kita punya Tuhan yang naik mendahului kita ke surga sana. Saudara harus ingat, Tuhan Yesus tidak takut sama corona sehingga dia naik duluan ke surga. Enggak. Tuhan Yesus bukan takut sama sakit penyakit sehingga dia duluan naik ke surga. Enggak. Bahkan dia lebih menderita dari kita sebelum kita menderita. Dia mengalami penderitaan yang lebih daripada manusia manapun yang ada di dunia ini. Dia sudah mengalaminya duluan. Dan dia naik ke surga sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua, setiap orang percaya. Amin. Dan dia berdoa untuk saudara. Dan dia berdoa untuk setiap orang percaya di surga sana. Saudara, kita nggak tahu ketika kita meninggalkan dunia ini nantinya. Kita nggak tahu kemana nanti kita akan pergi. Kalaulah kita bilang kita ke surga. Apakah kita masih ingat untuk mendoakan orang-orang yang ada di dunia ini? Apalagi kalau kita ke neraka. Nggak sempat berdoa karena disiksa tiap hari. Amin. Jadi saudara, pergunakan kesempatan sekarang untuk semakin hidup di dalam doa. Berdoalah senantiasa. Walaupun kita bingung juga apa yang mau didoakan. Saudara, ketika masalah bertubi-tubi datang dalam hidupnya kita juga bingung akan doanya apa. Pikiran kita kacau. Kita bingung mau mendoakan apa. Jalankan saja deh. Walaupun doanya amburadul, menurut kita, perkataan kita amburadul, tidak fokus doanya kita, biarin, yang penting kita doa. Dan saya percaya Tuhan tahu kok apa yang kita inginkan. Amin. Jangan karena saudara punya masalah, jangan karena saudara punya pergumulan, sehingga tidak tahu apa yang mau didoakan, bingung apa yang mau didoakan, sehingga saudara lupa untuk berdoa sama Tuhan. Biarin. Jangan lupa untuk berdoa. Biarin masalahmu itu tetap ada di pikiranmu. Biarin masalahmu itu mengganggu doamu. Biarin doamu itu kata-katanya kacau balau, biarin. Tuhan tahu kok apa yang saudara inginkan. Dan Tuhan mau saudara berdoa. Amin. Jangan lupa berdoa. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kemudian Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Uh, 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus naik ke surga untuk apa yang ketiga? Yesus akan mengirim Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Akan mengirim seorang penolong bagi kita semua yang percaya kepada dia.
Saudara, Tuhan mendahului kita ke surga sana karena Dia mau mengirimkan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh pada Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Yesus harus naik terlebih dahulu ke surga sana, agar Roh Kudus dapat diutus ke dalam dunia. Roh Kuduslah yang nantinya akan menolong dan memimpin semua orang percaya melanjutkan pekerjaannya di dalam dunia ini. Dia harus duluan naik ke surga. Saudara, walaupun Yesus itu adalah Tuhan, walaupun Dia sudah bangkit dari kematian, tetapi karena Dia masih hidup di dalam tubuh yang melekat di dalam dirinya, Tuhan selama di dunia ini Dia punya keterbatasan. Tetapi ketika Dia naik ke surga, keterbatasan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Sehingga Dia bisa mengirimkan Roh Kudus untuk setiap orang. Ingat, Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang percaya. Bukan hanya orang percaya yang ada di Yerusalem atau ada di Bethlehem, tidak. Tetapi setiap orang percaya yang ada di dunia ini. Kalau umpamanya setiap orang yang percaya di dunia ini, jumlahnya ada 1 juta, maka Roh Kudus juga ada di dalam 1 juta orang tersebut. Amin. Roh Kudus ada di dalam setiap kita semua, pribadi demi pribadi yang percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, Tuhan mau setiap orang percaya itu bisa melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Dan untuk melanjutkan apa yang Tuhan kerjakan di dunia ini, setiap manusia perlu penolong, perlu seorang pembimbing yang bisa membimbing kita untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan penolong atau pembimbing itu adalah Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu diberikan Tuhan bagi setiap orang percaya, supaya kita bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita sanggup melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Amin. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi Dia mengirimkan seorang penolong. Karena Tuhan sudah tahu waktunya agar dunia ini kembali, agar setiap manusia ini kembali kepada Allah Bapa di surga. Sudah waktunya orang-orang percaya melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sudah waktunya anak-anak Tuhan itu aktif untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kalau ada orang percaya yang sifatnya hanya pasif saja, menerima saja, itu belum mencerminkan anak Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Anak Tuhan yang sesungguhnya itu adalah orang-orang percaya yang mau melanjutkan apa yang sudah Tuhan lakukan di dunia ini. Dan Tuhan tahu setiap manusia itu punya kelemahan. Dan Tuhan tahu setiap manusia itu belum punya kuasa atau pengertian yang mendalam tentang bagaimana kerajaan surga. Tuhan tahu manusia itu punya keterbatasan. Tuhan tahu manusia itu punya kuasa yang terbatas. Sehingga itu Dia kirimkan Roh Kudus-Nya untuk setiap orang percaya, untuk melengkapi kita, untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, melanjutkan apa yang sudah Tuhan lakukan di dunia ini. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari jangan jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang suka merampok, yang suka mencuri, yang suka berbohong. Bukan, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan yang luar biasa itu adalah anak-anak Tuhan yang melanjutkan pekerjaan Tuhan. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan kedatangan Tuhan. Memberitakan tentang siapa itu Yesus. Amin. Jadi jangan takut saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saudara jangan takut. Ketika Tuhan bilang, Dwi, engkau harus lanjutkan pekerjaanku. Jawab aja, iya Tuhan.
Jangan pikir bagaimana caranya Tuhan. Enggak usah mikir, capek mikirnya. Ya kan? Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, jawab aja iya, susahnya apa sih? Kalau kita tidak sanggup melakukan, kan yang kecewa Tuhan sendiri. Tuhan, kau salah pilih orang. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang kok. Di tengah kekurangan kita, di tengah kelemahannya kita, di tengah perasaan kita menjadi merasa tidak layak untuk melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Ingat, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Selama kita peka dengan suara Roh Kudus, maka kita akan diperlengkapi terus oleh Roh Kudus. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Seperti tadi lagunya, walaupun banyak tekanan yang kita hadapi, kita tetap akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Tekanan itu bisa banyak hal. Tekanan itu bisa seperti sekarang ini. Mungkin yang corona lah, masalah ekonomi lah, masalah pekerjaan lah, dan segala sesuatu yang mungkin. Ya terus terang, saya juga manusia sih. Kemarin tadi saya katakan 2 minggu saya nggak bisa tidur tuh gara-gara mikirin kerjaan juga sih. Tapi ya kita harus lepaskan semuanya sama Tuhan. Saya hanya berpikir, kalaupun Tuhan, saya tidak harus bekerja lagi, Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik bagi saya. Amin. Mungkin yang lebih baik itu Tuhan siapkan banyak waktu bagi saya untuk bisa melayani banyak orang. Bukan berarti, wah akan dikasih pekerjaan yang lebih baik. Ya kalau itu juga syukur. Kalau enggak juga syukur. Apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Amin. Jadi jangan takut saudara. Maka kemarin memang saya orangnya ini ada masalah kebawa pikiran, jadi nggak bisa tidur. Mungkin kemarin Pak Sini juga ngalami kan, tiba-tiba jam 2 bangun nggak bisa tidur lagi, ya saya juga begitu. Bahkan kemarin waktu saya lupa tanggal berapa itu, sampai saya minta beli barang sama si Tessa itu. Saya lagi bawa mobil sambil melamun, ditabrak orang. Yang rugi siapa? Rugi kita sendiri kan. Coba nggak ngelamun, ditabrak juga. Tapi yang ingin saya katakan, apapun yang terjadi jangan menggoyahkan iman saudara. Yang paling saya khawatirkan kalau saya berhenti kerja itu hanya satu. Saya nggak khawatir masalah uang malah. Yang saya khawatirkan apa saudara tahu? Bagaimana caranya saya datang ke sini? Itu yang saya khawatirkan loh. Bukan masalah uang, uang nanti deh urusan belakangan deh. Tapi yang saya mikirin bagaimana lu saya datang ke sini. Iya, naik becak lumayan jauhnya. Amin. Jadi jangan takut saudara. Tuhan mendahului kita ke surga sana bukan berarti dia meninggalkan kita. Ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama, apa yuk? Menjadikan tempat bagi kita. Dan tempat itu bukan tempat yang biasa, tapi tempat yang kekal. Yang kedua, Yesus menjadi pengantara bagi kita. Ya kan? Yang ketiga, Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk kita. Tuhan tidak egois loh. Walaupun dia meninggalkan di dunia ini, tapi dia kirimkan Roh Kudus untuk menolong kita. Walaupun dia meninggalkan dunia ini, dia berdoa untuk kita di surga sana. Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Walaupun dia meninggalkan dunia ini, dia siapkan tempat untuk kita di surga sana. Dia tidak hanya mempersiapkan tempat bagi dia sendiri, tidak. Tapi dia siapkan semua tempat bagi setiap orang percaya. Saya rasa tidak ada Tuhan yang seperti dia. Ada enggak agama lain yang seperti Tuhan Yesus lakukan?
Ada enggak di kepercayaan lain yang mengatakan seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Ada enggak kepercayaan lain yang mengatakan bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu duluan naik ke surga sana untuk menyediakan tempat bagi setiap umatnya yang percaya pada mereka? Enggak ada. Belum pernah saya temukan. Dan hanya di dalam Yesus ada ini. Jaminan bagi kita. Jaminan bagi setiap orang percaya. Dan saya tidak habis pikir, demi kesenangan di dunia ini, orang meninggalkan iman percaya pada Yesus Kristus. Kenapa? Sudah memperoleh harta yang kekal, dibuang untuk kesenangan dunia. Untuk harta di dunia ini. Belum lagi umurnya tua, sudah kena corona sampai sekarang, hartanya habis. Saudara pilih mana? Saudara pilih harta yang kekal atau harta yang sementara yang menyenangkan diri saudara di dunia ini? Yesus sudah mendahulukan dirinya untuk kita, setiap orang percaya. Dia sudah siapkan itu semuanya untuk kita. Dia sudah menyiapkan harta yang terbaik untuk kita. Ayo, jangan kecewakan Tuhan. Amin. Jangan kecewakan Tuhan. Saya tahu tekanan sebagai orang percaya itu sangat berat. Tahu. Ya kemarin tadi lagunya ya Bu ya, ada tekanan tadi kan. Walaupun tekanan sangat berat atau apa gitu ya. Tapi jangan kecewa. Ada jalan keluar kok bagi kita. Walaupun mungkin kita dikatakan yang macam-macam deh. Percayalah. Tuhan ada bersama kita. Selama kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Apalagi yang bekerja saat sekarang ini. Iya kan? Wah, segala kesalahan dicari. Yang benar pun jadi salah. Supaya kita mengundurkan diri. Kalau kita mengundurkan diri, yang terjadi apa? Perusahaan tidak perlu bayar apa-apa. Dan itu sudah banyak terjadi. Perusahaan ngambil kesempatan. Dan saudara kita sebagai orang-orang percaya juga harus ambil kesempatan. Kalau orang dunia melihat kondisi sekarang ini adalah kondisi yang penuh dengan masalah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus melihat kondisi sekarang adalah kondisi yang penuh dengan jalan keluar. Dengan hal-hal yang baru. Kita harus berhikmat. Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru untuk kita. Orang yang susah beribadah, gereja dibatasin, gereja disegel. Sekarang orang bisa beribadah di rumah. Ya kan? Orang yang dulu cari kerja mati-matian, bekerja mati-matian, sekarang jadi bos. Walaupun hanya jual makanan, tapi udah jadi bos, ya kan? Sekarang semua orang kreatif kok. Tuhan memberikan, ingat, kita ini adalah umat pemenang. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, umat-umat pemenang. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan akal pikiran untuk kita. Jangan kita hanya melihat, mata kita hanya tertuju kepada masalah. Tapi biarkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Ketika mata kita tertuju pada Tuhan, maka kita akan bisa melihat jalan keluar. Amin. Kemarin saya kaget. Kagetnya apa? Si Kiki posting, ya kan? Wah, Asia King. Padahal saya, kalau nggak salah baru 2 minggu yang lalu ke sana. Gawat ini saya pikir kan. Habis Asia King, minggu kemarin saya memang benar nggak ke Asia King lagi karena terlalu ramai. Walaupun agak mahal saya ke Brastagi. Brastagi kena juga. Wah, mau kemana lagi saya mikir ya kan. Rencana mau ke pajak bawah, pajak tabir juga kena. Jadi mau kemana belanjanya? Akhirnya saya mikir, kenapa kita harus takut sebagai anak Tuhan? Kita berhikmat bukan takut, berhikmat saja deh. Kalau memang kondisi yang di situ udah begitu,
Ya kalau bisa kita pakai masker, pakai masker. Kalau kita bisa cuci tangan, cuci tangan. Ya kan kita berhemat. Kapan mau kena kita nggak tahu. Siapa yang kena juga kita nggak tahu. Tapi kalau kita bisa berhemat, berhematlah kita. Ini maaf aja Bu Diana yang ambil contoh. Ini tadi minyak habis dipegang Bu Diana. Saya nggak tahu tangannya Bu Diana gimana. Saya pegang, kemudian saya pegang muka, bisa kena nggak? Kalau memang ada kena, tapi kan ini rumah Tuhan, nggak mungkin ada virus, siapa bilang? Siapa bilang? Setelah lihat yang di Bandung, mereka baru pertemuan sinode, begitu pulang satu gereja, semua jemaat, sebagian besar semuanya kena. Apakah mereka bersenang-senang di sana? Tidak. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi ya tadi itu, maaf saya ingin katakan, imannya terlalu berlebih-lebihan. Pendetanya juga padahal dia sudah kena duluan. Mungkin dia merasa dia punya iman. Oke deh, kalau dia merasa dia punya iman, dia nggak kena. Tapi apakah semua yang hadir di situ punya iman seperti pendeta itu? Tidak. Bahkan yang dua meninggal, pendetanya malah. Amin. Jadi kondisi seperti sekarang ini kita berhemat dan jangan melihat kepada masalah. Saudara percaya deh, ini corona nggak akan cepat selesai. Dan saya yakin itu tetap akan ada. Walaupun vaksinnya sudah ditemukan, itu tetap akan ada. Cuma kita punya peluang untuk sembuh itu mungkin lebih besar. Contoh deh, malaria sama demam berdarah. Sudah ada obatnya? Sudah. Tapi masih ada nggak malaria sama demam berdarah? Masih, nggak akan hilang. Cuma karena kita sudah punya obatnya, mungkin bisa membantu kita. Dan yang corona ini kita nggak tahu kapan. Ya kan? Dan saya juga kaget, bukan menyepelekan Indonesia. Saya juga kaget, kemarin berita, Indonesia duluan temukan obat. Ya bersyukur deh kalau memang ada. Tapi saudara bersyukur ada obatnya, tapi bukan berarti corona ini hilang, enggak. Saya yakin ketika ini sudah mulai menurun, mereda, kondisi kehidupan sosial di dalam masyarakat pasti akan berubah. Mungkin semuanya akan jadi orang sombong. Enggak ada lagi yang salaman-salaman. Ya kan? Mungkin selamanya kita akan pakai masker. Nah, ngomong masker, muncul peluang untuk jual masker, ya kan? Anak Tuhan dia peluang loh. Ada teman saya, saudara, melihat peluangnya terlambat. Ketika harga masker tinggi-tingginya, wah sibuk dia beli masker untuk jual harga tinggi-tinggi. Dia beli dengan harga tinggi, rencana dia mau jual dengan harga tinggi. Ternyata ketika dia beli dengan harga tinggi, harga masker turun. Dia mau jual murah nggak rugi, terpaksa jual tinggi, nggak ada yang beli-beli. Jadi hati-hati, waspada, pintar untuk melihat kesempatan. Percayalah, anak Tuhan pasti Tuhan perhatikan. Amin. Tapi walaupun begitu kita tetap harus jaga dirinya kita. Tuhan kasih kita akal pikiran. Tuhan bukan menciptakan manusia itu seperti binatang atau bukan seperti lembu yang hidungnya dipasangin tali, ditarik ke sana, ditarik kemari, enggak. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan memberi kita akal untuk berpikir. Sehingga kita bisa memutuskan mana yang baik, mana yang tidak. Amin. Jadi mari sebagai anak Tuhan bijaksanalah kita. Jadi 3 hal kenaikan Tuhan Yesus ke surga sana. Mari kita hayati kenaikan ini. Kita imani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan pesan saya, janganlah tinggalkan iman saudara pada Tuhan Yesus. Hanya untuk hal-hal yang sementara di dunia ini. Apapun itu, jangan. Ya, mungkin dengan kondisi seperti sekarang ada orang menawarkan pekerjaan yang bagus. Tapi dengan syarat, engkau harus mengubah iman percayamu. Mending nggak usah diambil. Ingat janji Tuhan, burung di udara pun Tuhan jaga. Burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita.
Amin. Burung nggak pernah bekerja loh, tapi Tuhan siapkan makanannya. Pernah nggak lihat burung jadi kuli bangunan? Pernah nggak lihat burung lagi kerja di kantor? Hah? Kantor pos. Oke. Itu aja Tuhan siapkan makanan untuk mereka. Apalagi kita. Amin. Jangan khawatir, jangan cemas. Lakukan saja yang terbaik untuk Tuhan. Matamu jangan hanya melihat pada masalah. Lihat pada Tuhan. Jangan hanya baca berita tentang corona, baca firman Tuhan. Semakin saudara baca tentang corona, semakin takut. Semakin takut, semakin cemas. Semakin cemas, semakin kita meninggalkan Tuhan. Baca firman Tuhan yang menguatkan saudara. Boleh nggak dengar lihat berita corona? Boleh, silakan. Tapi jangan sampai banyak baca berita corona 5 menit. Baca firman Tuhannya 1 menit. Ganti. Baca firman Tuhannya 5 menit, berita coronanya 1 menit. Amin saudara. Jadi mari, Tuhan duluan naik ke surga sana, sudah siapkan tempat untuk kita. Saat ini pun, kalau kita bilang kita mau pasrah, percayalah, selama kita menjadi orang percaya dan percaya pada Yesus Kristus, kita sudah punya tempat di surga sana. Kalaupun saat ini kita mati, kita masuk surga. Selama imannya kita itu masih sama Tuhan Yesus. Makanya tadi saya bilang di awal.